Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sampai ke surah Al-Anfal. Tadabbur Al-Quran kita sampai surah Al-Anfal sekarang 45 ya. Ayat ke-45. Kita mentadabbur menjelang Isya ini ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Udah ketemu? Ayatnya 45 ke 45 ya. Bismillah. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله wallahu bima ya'maluna muhit. Nah, cukup segitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya itu huruf nida, huruf untuk menyeru, namanya harfun nida. Yang diserunya, munadanya alladzina, ada alif lam, maka pakai ayyuha. Kalau tidak ada alif lamnya enggak pakai ayyuha, seperti ya Muhammad, ya Rasulu ya. Tapi kalau ada alif lamnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Udah biasa itu ya. Ya ayyuhalladzina. Alladzina isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Dan itu mabni, termasuk isim yang mabni. Mabni itu terbina. Barisnya itu tetap tidak berubah. Kalau yang berubah namanya mu'rob. Ada mabni, ada mu'rob. Alladzina dalam keadaan ropa, yang alladzina dalam keadaan nasab, alladzina dalam keadaan jar juga alladzina tetap. Jadi i'rabnya itu fi mahalli, wahai orang-orang yang, setelah alladzina, setelah isim mausul khos namanya, isim mausul khos, yang isim mausul yang lainnya mustarok. Ini kita paling tidak mendengar dulu kata-kata ini. Pasti memerlukan silah mausulah. Setiap isim mausul wajib ada silah mausulah. Apa silah mausulah? Jumlah yang jatuh setelah isim mausul.
Mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Di sini jumlah fi'liyah ya. Wahai orang-orang yang amanu, nah itu silah mausulah, mereka beriman. Asalnya amanah 1, amana 2, amanu. Wawunya itu wawu jama. Jama wawunya posisinya jadi fa'il. Amanu. Yang dipanggil orang kedua antum berarti. Amanu antum. Amana 1, amana amanu. Antum apa hum? Wow jama ya. Hum. Nah, domir hum ini kembalinya ke alladzi. Nah, itu disebut aid. Nah, jadi ada silah mausulah dan harus ada aid. Aid itu apa? Domir yang kembali kepada alladzina, kembali kepada isim mausul. Amanu, orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila, dan itu pasti syarat. Karena apabila titik sebelum ada makanya itu belum selesai, sebelum ada jawab syaratnya. Idza apabila laqitum, laqitum kalian bertemu, laki bertemu, tum kalian. Idza apabila kalian laqitum, laki bertemu, tum laqitum kalian bertemu. Liko itu pertemuan artinya. Laqitum kalian bertemu dengan siapa? Fi'atan, maf'ul bi. Fi'atan itu pasukan, sekelompok pasukan itu fi'atan pasukan, fi'atan sekelompok pasukan. Fasbutu, nah ini fasbutu pakai fa, jawab syaratnya pakai fa. Jawab syarat itu ada yang pakai fa, ada yang tidak. Yang pakai fa ada aturannya, yaitu ismiyatun, tolabiyatun. Ini tolabiyah nih, karena amar atau larangan itu kasih kategorinya tolabiyah. Idza apabila laqitum kalian bertemu fi'atan dengan sekelompok musuh, fasbutu maka, nah itu jawab syarat. Maka jumlah itu dalam bahasa Indonesianya itu kalimah ya. Jumlah itu kalimah yang terdiri dari adat syarat, fi'il syarat, dan jawab syarat itu disebutnya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu yang ada fi'il syarat, adat syarat, fi'il syarat, dan jawab syarat, disebutnya jumlah syartiyah. Idza adat syarat itu, idza adat syarat, laqitum fi'il syarat, laqitum kalian bertemu, fi'atan maf'ul bih, jawab syarat fasbutu. Jadi idza laqitum fi'atan fasbutu disebutnya jumlah syartiyah ya. Fasbutu maka kalian teguhlah. Sabata yasbutu itu nancep. Iya. Subut tetap kan, subutun nun, tetapnya nun misalkan. Fasbutu maka kalian teguhlah. Fasbutu maka teguhlah kalian. Kalian itu wow. Itu fi'il apa itu fasbutu? Fi'il amar. Fasbutu fi'il amar sudah otomatis ada fa'ilnya. Fa'ilnya wow jama itu domir wow jama itu. Domir mutasil, domir bariz mutasil. Takdiruhu antum. Karena kalau fi'il amar tidak ada orang ketiga. Yang ada orang satu, orang kedua, orang ketiga. Ada cuma 6 fi'il amar itu. Isbit, isbita, isbitu, isbiti, isbita, isbitna. Cuma 6. Kalau di ke bawah, tasrif ke bawah itu
Isbit, isbita, isbitu, isbiti, isbita, isbitna. Yang ke bawah itu namanya apa namanya? Tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu menyandarkan isnadul dhamir, isnadul fi'li ya. Menyandarkan fi'il ila dhamir, kepada dhamir. Itu disebut tasrif lugawi. Isnadul fi'li ila dhamir. Menyandarkan fi'il dengan domirnya, itu namanya tasrif lugawi. Kalau ke bawah isbit, isbita, isbitu, isbiti, isbita, isbi. Nah itu ke bawah tuh fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu. Ke bawah kan? Itu namanya tasrif lugawi. Kalau ke samping namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Misalkan qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un, iqra' la taqra, maqru'un maqru'un mikra, sajada yasjudu sajdatan atau sujudan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Nah, fahuwa sajidun isim fa'il, usjud fi'il amar, la tasjud, la tasjud nahi, fi'il nahi ya. La tasjud masjidun, masjidun, misjadun. Kalau ke samping itu namanya tasrif istilahi. Kalau ke bawah tasrif lugawi. Ini santapan untuk yang santren, yang pesantren ya, si Akang Dandang sama yang lain dengerin aja dulu dah. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali wahai orang-orang yang beriman, idza apabila mana lakitum kalian bertemu fi'atan dengan kelompok musuh, fasbutu, maka teguhkanlah diri kalian, teguhlah kalian. Wadhkuru, ataf ya, sama al ataf dengan maktub alaih. Atafnya yang ataf itu yang udhkuru, wadhkuru. Kalau yang fasbutunya yang diatafkannya maktuf alaih. Ada maktuf alaih, ada maktuf, ada maktuf alaih. Maktuf itu yang disambungkan. Kalau maktuf alaih yang disambungkan kepadanya. Masjid dan gereja. Masjid itu maktuf alaihnya, gerejanya maktufnya gitu. Kok dan gereja sih? Contohnya batu dan pohon dan jadi yang belakangnya yang disebut pertama itu maktuf alaih, yang disebut berikutnya maktuf. Maktuf itu yang disambungkan ke belakang. Penting maktuf itu harus sama dengan yang posisinya yang dimaktupi. Maktuf alaih lah yang dimaktupi. Maktuf alaih itu yang dimaktupi. Kalau yang dimaktupi udah campuran itu ya. Fasbutu, amar ya amar juga. Wadhkuru, jama ya jama. Wadhkuru dan ingatlah kalian Allah akan Allah. Allah akan Allah. Kalau pakai akan itu isyarat, itu maf'ul bih. Wadhkuru dan ingatlah kalian, sudah ada fiilnya, sudah ada fa'ilnya di situ. Allah akan Allah maf'ul bih. Menghadapi musuh itu yang pertama teguh, yang kedua harus selalu mengingat Allah. Wadhkurullaha katsiran, banyak-banyak. Wadhkurullaha katsiran, dengan banyak, dengan sebanyak-banyak sah. Katsiran itu belum dijelasin maf'ul mutlak. Sebetulnya asalnya begini, wadhkurullaha dzikron katsiran. Sebetulnya dzikronnya tidak disebut wadhkurullaha, langsung aja katsiran. Katsiran itu sifat dari kalimat yang dimahdzub. Nah ini kalau sudah melihat yang tidak terlihat itu susah. Kita melihat sesuatu yang tidak tertulis. Sebetulnya wadhkurullaha dzikron katsiran, tapi bisa dimahdzub itu dzikronnya, wadhkurullaha katsiran. Nah yang menjadi maf'ul mutlaknya mah dzikron itu yang tidak ditulis Pak Mas. Wadhkurullaha maf'ul mutlaknya kan harus dijelasin dulu ya, panjang nih waktu.
Maf'ul mutlak itu masdar, isi masdar yang diambil dari fiilnya. Dzakara yadzkuru dzikron, itu masdar itu dzikron. Nah yang jadi maf'ul mutlaknya dzikron, wadhkurullaha dzikron. Katsiron sifat dari dzikron, tapi bisa dibuang, tinggal wadhkurullaha katsiron. Itu orang orang paham itu. Orang Arab pun paham wadhkurullaha, udah pasti dzikron katsiron. Kecuali kita yang nggak belajar, kurang paham itu, nggak bisa mendeteksi itu. Wadhkurullaha dzikron katsira, wadhkurullaha katsira. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. La'allakum, la'alla, lamnya lit taroji. Taroji itu harapan, agar, supaya, mudah-mudahan. Lit taroji la'allakum, agar kalian, supaya kalian tuflihun, kalian beruntung. Jadi banyak perintah-perintah agama itu dihubungkan dengan kebahagiaan. Awal surat Al-Baqarah aja sudah bicara bahagia. Setelah cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kesimpulannya, tujuan hidup itu bahagia dan ridha Allah, tujuan itu. Tapi untuk mencapai, proses untuk mencapai bahagia dan ridha Allah itu dengan amal soleh. Nah, makna hidup didapatkan dari berusaha menjalankan amal soleh itu. Makna hidup ini, pelajaran dari zaman sebelum Masehi sudah dibahas. Apa tujuan hidup, apa makna hidup itu dibahas sudah. Ada orang yang pesimis dengan hidup, yaitu orang kaum pesimis, tentu saja tidak beragama, ateis itu diwakili oleh Schopenhauer dan Tolstoy, bahwa hidup itu tidak punya makna, mati lebih baik. Karena kenapa hidup tidak punya makna? Karena manusia diakhiri dengan kematian. Ngapain, nggak ada maknanya apapun di dunia ini kalau toh ujungnya mati. Karena tidak percaya kepada hidup setelah mati. Hidup tidak punya makna. Ada lagi orang komunis, dia masih punya makna. Buat dia masih punya makna hidup itu. Dia penentangnya, kaumnya kaum optimis. Tapi tidak semua kaum optimis juga beragama. Salah satunya komunis, optimis juga itu. Hidup itu punya makna. Ya, tapi maknanya juga bisa batil. Nah, lalu agama. Hidup itu punya makna, karena hidup punya tujuan, usaha mencapai tujuan itulah yang memberikan makna. Tujuannya adalah kebahagiaan, ridho Allah, DBAS, dunia bahagia, akhirat surga. Usaha mencapai tujuan itu jihad namanya. Disitulah makna didapatkan, makna. Maka manusia disebut makhluk pencari makna. Manusia itu makhluk pencari makna. Hewan tidak punya, tidak ada makna bagi hewan. Panjanglah pembahasan itu, ada khusus. Saya sudah membuatnya di PowerPoint dulu, pernah disampaikan tentang makna hidup. Satu itu ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza apabila lakitum, kalian berjumpa, fi'atan dengan sekelompok musuh, fasbutu, maka satu, teguhlah kalian. Yang kedua, wadhkurullaha, ingatlah akan Allah, wadhkuru, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah, yaitu dengan membaca Allahu Akbar kan, Allahu Akbar kan kalau berjihad itu. Ini memang ayat tentang perang ini, Al-Anfal. Kasiron dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Gunanya zikir itu juga supaya tidak keluar dari patron, aturan, dari moral. Kenapa harus mengingat Allah dalam perang itu? Supaya tidak melenceng dari moral, tidak berlebihan dalam membunuh itu, tidak berlebihan itu.
supaya tidak orientasi namanya. Orientasinya berubah untuk mencapai kekuasaan. Kan jadi berubah. Tadinya karena Allah waktu berangkat. Nah, kalau tidak banyak zikir, orientasi berubah. Pasbutu itu bisa diterjemahkan kepada masalah membuat partai. Pertama kali membuat partai untuk dakwah, untuk agama. Tapi setelah berjalan, memang di awal niatnya karena Allah, orang tahajud segala macam. Tapi setelah berjalan itu, setelah mulai banyak itu kesejahteraan, sudah mulai banyak duitnya lah kalau gitu, kesempatan, ujung-ujungnya melenceng. Berubah dari orientasi semula. Jadi tetap pasbutu, tetap teguh itu selalu dipentingkan. Salah satu yang keluar orang-orang penting dari partai karena dianggap orientasinya udah berubah, Daud Rasid. Dr. Daud Rasid itu salah satunya. Yang kedua guru saya, almarhum. Ada 8 orang lah, banyak itu. Bismillah. Dia melihat udah orientasinya udah lain ini. Nanti bisa ujung-ujungnya atas nama agama, sebetulnya bukan karena Allah tapi mencari sesuatu. Ada yang begitu, ada yang tidak. Tidak semua begitu, tidak. Kalau melihat teman-teman istri saya itu, ibu-ibu, luar biasa itu aktivitasnya, istilahnya perjuangannya. Di atasnya bodo amat, mau kayak terserah urusan dia. Yang bikin bimbel itu kan grup itu, yang bikin bimbel itu nyari dana segala macam, itu luar biasa itu, yang tiap hari Sabtu. Kalau di cabang, di ranting, memang kayak subhanallah lah. Kalau di atas lain lah. Kenapa di atas begitu? Yang tidak terbina dari awal. Jadi dia punya duit, punya posisi segala macam, lalu masuk gitu. Tidak masuk dari awal, bukan kadar inti sebenarnya itu. Itu yang bikin rusak. Tapi kalau enggak gitu susah. Tapi kalau yang dari awal ngaji, itu mah kuat. Ininya kurang. Tapi ininya tetap kalah. Enggak bisa. Di cabang seumur-umur. Di ranting seumur-umur. Karena nggak punya modal. Ada kan orang dari mana itu mau di tentara apa tuh jadi di atas ujung-ujungnya. Ya orang Bogor itu bisa sebut lah. Wa atiullah, dan taatilah kalian. Itu fi'il amar. Taatlah kalian. Allah akan, Allah kalau pakai akan itu berarti maf'ul bi. Taatlah kalian akan Allah wa rasulullah. Maktuf ya, maktuf kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian tanaza'u, saling berselisih. Tanazu itu berselisih. Tanaza'a ya tanaza'u, saling berselisih. Itu wajan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Taqasama ya taqasamu taqasaman, itu saling bermusuhan. Kalau bersalaman, tasofaha ya tasofahu, saling bersalaman. Ta'aruf, ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan, itu saling mengenal. Jadi wajan tafa'ala mempunyai makna saling. Tawasau, saling berwasiat, namanya musyarakah itu. Fi'il yang wajan tafa'ala itu punya makna musyarakah, makna saling. Yang paling gampang tasofaha ya tasofahu tasofuhan. Tasofaha ya tasofahu, saling bersalaman. Ta'arofa ya ta'aruf ya ta'arufu ta'arufan, saling mengenal. Taqasama ya taqasamu taqasuman, saling bermusuhan. Taqabala ya taqabalu taqaluban, taqalaba yang tafa'ala.
Tanaza'u sama tuh. Tanaza'u saling berselisih. Wala dan janganlah tanaza'u kalian saling berselisih. Kalian ada fa'ilnya. Fatafshalu maka kalian akan menjadi gentar. Maka kalian akan menjadi gentar. Akan menjadi gentar. Maka fa-nya disebut fa sababiyah. Maka kalian akan menjadi fatafshalu. Maka kalian akan menjadi gentar. Itu jawab syarat. Bentar, jawab syarat atau bukan? Bentar. Bukan ya. Wah, enggak ada adat syaratnya. Wa atiullaha wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu maka kalian akan menjadi gentar. Tadi udah disebut Pak Sababiyah ya. Wa tadhhaba dan kalian akan hilang. Dhahaba ya dhahabu hilang. Secara harfiah pergi. Tadhhaba berarti di sini hilang. Seperti dhahaba dhama'u telah hilang rasa haus. Telah pergi rasa haus juga masih boleh ya. Tadhhaba jadi bisa pergi, dhahaba itu bisa hilang. Bisa hilang tergantung posisinya itu. Rihukum itu fa'ilnya. Tadhhaba kan fi'il, pasti fa'ilnya harus ada. Wa tadhhaba dan akan hilang. Tadhhaba rihukum kekuatan kalian. Rihukum secara harfiah rihun itu angin semangat, kekuatan. Rihukum kekuatan kalian. Wasbiru dan bersabarlah. Ini masih kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi dalam berperang itu pertama teguh. Dalam berjuang lah, ini mah bisa diterjemahkan kepada berjuang, pokoknya intinya berjihad. Teguh, istiqomah. Yang kedua selalu mengingat Allah. Nah, yang ketiga sambung nih, mentaati Allah wa rasulahu dan rasulnya. Nah, ini ada kasus di perang Uhud. Kalah, dikasih pelajaran oleh Allah. Kalah di perang Uhud itu. Karena salah satunya dia tidak mentaati Rasul. Salah satu tidak mentaati Rasul, yaitu sekelompok orang yang mau berpanah ya, memain kelompok pemanah Ar-Rumyah apa Rumyah. Yang disuruh berdiam, jangan pokoknya jangan kemana-mana. Ulah incah balilahan, pokoknya menang atau kalah kamu di situ aja. Kalau catur itu benteng, persis kayak benteng itu. Begitu benteng keluar itu disak ke atas, babak belur itu, disak. Aduh. Nah. Disangka udah menang. Karena orang-orang sudah meninggalkan harta rampasan perang. Wah, takut gak kebagian. Ayo kita ke bawah. Ah enggak. Ayo. Ah enggak. Lagi enggak. Ayo. Langsung ada yang bergerak lari seret ke bawah. Ngikut. Lucu juga ya. Ngikut. Taat Allah. Itu karena tidak mentaati Allah maka kalah dalam perang Uhud. Wa atiullaha wa atiu wa rasulah, taatilah Allah dan taatlah Rasul dan taatilah Rasulnya. Wa rasulahu. Wala tanaza'u dan janganlah kalian berselisih. Yang ketiga, jangan berselisih. Ini berlaku dalam perjuangan. Main bola juga bisa dipakai ini. Namanya perjuangan untuk mencapai gol sama, harus teguh. Nah, mungkin mengingat Allahnya nggak usah lah. Di sini taat pelatih, atiullah wa rasulahu. Tanaza'u jangan berselisih. Nah, hancur. Janganlah kalian berselisih. Kalau berselisih fatafshalu, dengan sebab berselisih fatafshalu kalian akan menjadi gentar. Tadhhaba dan akan hilang rihukum semangat kalian atau kekuatan kalian. Yang kelima, bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Coba dihitung. 1, fasbutu itu dalam perjuangan itu. Teguh pendirian. Yang kedua, dzkurullah. 3, atiullaha wa atiur rasul. 4, 5, wala tanaza'u dan janganlah berselisih. Termasuk ngurus masjid ini.
harus dipakai ini. Sama dari awal, sama dari fasbutu wadkurullaha katsira. Wadkurullaha katsira kan ada di surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid Allah itu man amana billah wal yaumil akhir. Ada kriterianya semua. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sampai ke bawah tuh. Surat At-Taubah. Berlaku ini. Itu namanya sumber nilai ini. Wala takunu, sebaliknya ini. Wala takunu, wala dan janganlah takunu kalian menjadi. Takunu kalian menjadi kalladzi seperti orang yang. Kalladzi seperti orang yang khoroju keluar. Mereka keluar. Kalladzi seperti orang yang khoroju mereka keluar, ini silah mausulah ya. Min diyarihim dari kampung halaman mereka batoron dengan sombong. Wala takunu janganlah kalian menjadi kalladzi seperti orang yang khoroju mereka keluar min diyarihim. Diyarihim jama dari darun, diyarun daroni diyar, jama taksir min diyarihim dari kampung halaman mereka. Batoron dengan sombong, batoron dengan sombong. Dengan sombong itu yang begitu tuh maf'ul mutlak biasanya. Atau hal, di sini hal. Dalam keadaan sombong, min diarihim batoron dalam keadaan sombong. Wari'a'an nas, nah ini yang dihindari ini, jangan sombong. Wari'a'an nas, jangan ria. Nah itu, ini penyakitnya nih, penyakit perjuangan. Batoron sombong kalau berhasil, wari'a'an nas dan ria atas manusia. Ria'an nas dan ria kepada manusia. 3, wayasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi an sabilillah dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Wallahu dan Allah mubtada itu, mubtadanya bima ta'malun dengan apa yang mereka kerjakan, mah khobarnya adalah muhitun, maha meliputi. Wallahu dan Allah bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan, itu bima ya'maluna. Bima dengan apa? Nah, bi tanpa ma langsung bi ya'maluna enggak mungkin. Bi masuk ke fiil. Bi itu masuknya ke isim. Maka diselipin aja ma, bima. Juga ma itu jadi menghalangi berfungsinya bi. Enggak jadi majrur. Bima ta'malun dengan apa yang kalian kerjakan. Tetapi jadi ya'malun ya. Bima ya'malun dengan apa yang mereka bukan kalian di sini ya. Mereka kerjakan, muhitun. Jadi maha meliputi. Meliputi itu mengetahui, meliputi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.